Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, hari ini tuh sebetulnya meet test, tapi karena saya meet testnya tanpa meet, jadi sebetulnya saya meminta teman-teman itu akhirnya adalah proposal tesis. Nah, kalau yang jadi salah satu syarat tesis itu harus punya proposal. Nah, punya proposal itu dari judul pendahuluan sampai bab 3 sampai metode, cukup sampai sana saja. Terus kemudian yang masalah dataset kemarin udah merasakan riweuh ya ngurusin dataset, dan saya cuman bisa ngasih tahu begitulah ngurus dataset, kita 60% sendiri, terus baru kita ke tools. Kalau kita juga pakai tools, kita juga nggak bisa sembarangan main asal pakai aja. Jadi kalau main asal pakai aja, kemarin udah saya kasih contoh, ini apa, nih apa, nih apa, nih apa. Nah sekarang hari ini nggak ada presensi, jadinya kalian diskusi saja sama senior. Nah saya senior ini ada yang kemarin pakai orange siapa? Pak Kadafi apa Pak Ahmad? Ahmad, Pak. Pak Ahmad mana Pak Ahmad? Kalau Pak Kadafi pakai apa? Saya pakai Ya? apa namanya? Saya pakai apa? Aku lupa saya. Pakai apa? Rapid Miner. Iya, Rapid. Oh, kalau yang pakai Kanim siapa? Belum ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti Rapid Miner sama Orange ya. ya. Nah, teman-teman, ini sekalian saya sengaja selalu mengundang yang saya bimbing ke semester 3, salah satunya adalah uji nyali. Jadi nyalinya itu harus jadi kuat. Jadi sehingga nanti pada saat ujian tesis mereka nyaman. Terus kemudian keuntungan buat semester 3 itu adalah bagaimana perjuangan mereka sampai mereka bisa ngoprek-ngoprek dataset. Kemarin yang datasetnya saya reject terus siapa? Saya, Pak. Pak Muammar Gaddafi. Mana mukanya? Kalau mukanya saya nggak hafal. Mana mukanya Pak? Burem, Pak. Saya nggak hafal nama. Saya hafalnya orang. Coba Pak Ahmad yang kayak gimana nih? Ini. Kalau Pak Ahmad ini, maaf ya teman-teman, saya selalu nggak hafal nama. Burem, Pak. Saya kadang-kadang bingung siapa pembimbing yang saya bimbing tuh, bingung saya. Nah, ini ada Pak Ahmad. Oh iya, Pak Muammar Gaddafi berarti yang asosiasi ya? Iya, Pak. Pak Ahmad Nuryanto yang text mining ya? Betul, Pak. Kasih. Ya. Jadi terus siapa lagi, satu lagi? Dua lagi, Pak. Aja. Dua lagi kan, Pak Tony. Oh, ada. Oke. Ini teman-teman, Pak Anggi. teman-teman, Pak Ahmad, Pak Gaddafi, kalian coba presentasiin intinya seperti apa sih presentasinya, terus kemudian kan sama-sama nanti harus nulis nih, ya, sama-sama harus nulis. Untuk semester 3 yang harus nulis, sampai sini ada pertanyaan nggak di semester 3? Berarti ada sekitar 30 halaman untuk teman-teman semester 3. Patokannya diskusi aja deh, diskusi sama Bu Ella. Diskusi sama Bu Ella, ngerti nggak maksud saya? Ya Pak, kenapa Pak? Tugas kalian itu di WI itu judul sampai bab 3. Judul sampai bab 3 ya Pak? Ya, ngerti ya? Ya siap Pak. Nanti anggap aja lagi tesis. Bapak boleh bertanya nggak? Ya nggak boleh lah. Boleh. Untuk formatnya Pak, formatnya cari format dari kampus ya. Tanya sama admin. Mulai dari sekarang tanya. Jadi teman-teman sempat tadi diskusi juga, ini yang tugas Pak Windu formatnya yang mana ya gitu.
Format Pak Ahmad Nuryanto sama Pak Kadafi punya format tesis gak? Format mohon izin Pak Windu, saya Agus Salim. Untuk formatnya ini format tesis atau proposal nih Pak. Nah, Soalnya iya. karena yang proposal dulu kan ya Pak ya. Format tesis sama format proposal itu cuman beda satu, bab 4 doang. Oke, baik Pak. Sisanya dari bab judul sampai bab 3 itu sama semuanya. Betul Pak. Saya juga begitu Pak. Baik Pak. Ya, oke. Saya minta pertemuan ini karena nggak ada presensi diambil alih oleh senior sama lagi pembimbing. Ini mau Pak Kadafi dulu apa mau Pak Ahmad dulu nih? Kayaknya Pak Kadafi dulu. Silakan Mas Kadafi. Pak Kadafi dari ini ya, Pak Kadafi dari datanya yang mentahnya kayak gimana, terus dioprek-oprek jadi apa, sampai terakhir jadi apa. Terus kemarin udah sampai ke model nggak visual, model visualnya nggak? Pak Kadafi? Atau mungkin saya dulu kali Pak ya. Takut enggak, baterainya Pak Ahmad habis. Nuryanto Ya, Pak Ahmad dulu aja Pak, saya ambil file siapin Pak. Berarti Pak Ahmad Nuryanto nanti teman-teman semester 3 bantai aja ya. Silakan. Tanya aja yang banyak. Nih, yang pokoknya yang semester 3 ini tolong aktif dan tanya banyak sama mereka. Kok bisa jadi begitu gitu. Itu gara-gara itu bisa sampai jam 12 malam loh sama saya. Terus pulang. Seru-seru. Ya. Oke. Ya, teman-teman berarti Pak Ahmad Nuryanto dulu ya. Tolong diambil alih. Saya mau sambil jalan pulang nggak apa-apa ya. Siap Pak. Oke Pak. Boleh Pak. Makasih Pak. Boleh Pak. Oke, silakan Boleh, Pak. Pak Ahmad Nuryanto ambil alih Ya. kelasnya. Ya, makasih Pak. Ada di jalan Tapi Pak. nanti kalau sudah sampai rumah Bapak Hati-hati, ngisi lagi Pak. Pak, nggak ada Bapak sepi. Ya, ini Pak Ahmad Nuryanto sama Pak Muammar Kadafi udah merasakan saya bimbingan sampai tengah malam nih. Sama siapa satu lagi? Pak Tony. Pak Tony. Pak Tony ya? Pak Tony Iya. mana Pak Tony? Pak Tony. Pak Ton? Pak Tony Belum. orang Bekasi Pak. Bogor. Bogor. Ada yang ngomong Bogor, ada yang ngomong Bekasi di theater. Bogor Pak. Orang DKI kalau nggak salah dia kerjanya di Pemprov DKI. Nah, tujuan juga kemarin tuh hasilnya tuh. Ya, oke, Pak Ahmad Nuryanto sama Pak Kadafi silakan ambil alih ya. Monggo. Oke Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sore Pak. Ya, perkenalkan kami dari semester 4 ya. Ini sebetulnya bukan mau jago-jagoan atau gimana ya, ini sharing aja. Jadi mungkin apa yang saya tahu itu mungkin Bapak juga ada lebih, Bapak Ibu ada yang lebih tahu dari saya gitu. Itu juga bisa jadi pelajaran buat kami juga gitu. Ini juga nggak banyak sih yang belum yang penulisan juga saya pribadi belum ya penulisannya. Jadi ini mungkin sedikit saya kasih gambaran aja untuk processing yang visualnya gitu. Dari dataset raw data raw-nya, kemudian step-step pemrosesannya itu sampai ke modelingnya gitu. Dan alhamdulillah bimbingan terakhir minggu kemarin itu modelingnya juga udah selesai gitu. Oke, mungkin saya bisa izin share data raw-nya ya. Semuanya deh nanti saya share langsung di ini. Untuk awalnya data raw-nya dulu deh. Pak Ahmad Nuryanto-nya menghilang.
Bentar Pak, ngambil ininya dulu Pak. Mau sharing. Oh iya. Itu Bentar. mic-nya Pak Kadafi jangan di hidung. Kedengeran sampai sini suaranya. Saya matiin dulu ya, Pak. Iya, oke. Tuh Pak Tony udah masuk tuh Pak Tony. Seru tuh. Ya, teman-teman tuh ada Pak Tony juga tuh. Sudah terlihat belum ya? Oke. Belum nampak. Oh, udah nampak. Ini udah nampak. Ini untuk data raw-nya. Saya text mining ya. Text mining menggunakan visualnya, aplikasinya menggunakan tool dari Orange 3. Ini di dalamnya base-nya base Python juga. Nah, Orange-nya seperti ini. Nah, ini untuk data raw-nya. Ini data raw-nya. Nah, awalnya data itu ada 4 fitur, dari kategori, kemudian ada subjek, kemudian ada status. Oh sorry, bukan yang ini, yang untuk raw-nya yang ini. Nah, yang ini nih raw-nya. Bisa terlihat gak ya? Halo? Terlihat, Pak. Lihat Pak. Nah, ini raw-nya ya. Ya, ada beberapa fitur sih, ada tiket ID, kemudian subjek, status. Nah, ini kategori yang nanti saya cari nih ya, yang dipredik. Ini kategori di sini. Kemudian ada type, gen, group, ini cabangnya, karena kita ada 5 cabang rumah sakit yang kita grab datanya. Kemudian time, plus update time, seperti itu. Nah, tapi yang karena saya text mining, yang saya ambil hanya di subjek dan kategori. Ini kategori sebagai kelasnya, kemudian subjeknya ini sebagai fitur yang testingnya gitu, yang sebagai, jadi misalnya printer ini nanti kategorinya printer, kemudian PC tidak bisa dibuka, ini kategorinya nanti trouble dari PC gitu. Untuk sebentar, masih proses jadi lama. Nah, ini untuk labelnya. Di dalam kelas itu ada label yang kita mau prediksi, yaitu ada company guest, application, email, network, PC atau notebook, printer, server, dan telepon. Itu tadi ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tadi awalnya itu datanya raw-nya itu ada 3.000-an data. Di sini sebenarnya ada 3.000-an data. Kemudian kita lakukan step pertama adalah membersihkan data yang duplikat. Ini banyak duplikatnya. Ini kita bersihkan duplikatnya, yang sama-sama nanti kita bersihkan. Nah, untuk pembersihan saya menggunakan Excel, tidak menggunakan dari Orange.
Nah, ini yang data yang udah siap proses, tapi proses dalam arti menghilangkan duplikat, jadi udah nggak ada duplikat lagi. Nah, di sini masih ada di subjek itu ada add kayak gini, nanti kita hilangkan menggunakan Python. Nah, di widget Orange itu ada bisa menggunakan widgetnya Python script. Nah, saya menggunakan itu. Ini masih ada begini, nanti kita harus bersihkan nih. Kemudian ada koma gitu. Sampai sini ada ditanyakan? Silakan. Tidak, Mas. Terus ya, lanjut ya. Tidak, Mas. Saya Pak sekedar mau nanya. Oh, silakan. Cara bersihkannya gimana, Mas? Kalau di Excel kita bersihinnya di ini aja, di duplikat yang di Excel, misalnya di blok sini, kemudian duplikat mana ya? Data duplikat. Mana ya? Ada yang bisa bantu nggak ya? Saya lupa ya. Oh, ini nih, ketutupan ini. Jadi di sini nih ada remove duplicate. Kita blok dulu, kemudian di sini ada remove duplicate. Duplicate. Nah, pilih yang mana nih? Langsung nanti di ini aja, di oke aja. Ada lagi? Kalau yang kosongnya itu kalau udah habis di-remove diapain, Mas? Itu kan tadi kan udah Kalau kosong gimana? dihapus tadi, data duplikatnya kan udah hapus kayaknya kan. Ada kosong Ya. nih kan? Nah, Kosong yang mana kosong nih? itu diisi apa? Kosong mana ya? Oh, itu memang kosong nggak dari tadi. Ada yang kosong-kosong itu. Oh, nggak ada ya? Ini yang kayak gini enggak? Ini kita nggak pakai fitur type ini, nggak kita pakai. Semuanya yang kita pakai cuma di subjek untuk mencari kategori di sini nanti kelasnya. Ini nggak ada yang kosong. Ini ada huruf besar, huruf kecil, ada tanda koma gitu. Oh. Terus yang dihapus itu ada ketentuan kategorinya enggak, Mas? Nggak ada. Apa-apa yang dihapus? Duplikat aja. Oh, cuma Nggak ada, duplikat aja. Misalnya ini penggantian tinta printer ada 3 nih gitu kan, karena kan biasanya kalau di troubleshoot gitu kan, di ticketing gitu kan ada orang itu kan kalau nulis gampang aja deh, perbaikan sistem misal. Itu kan ada banyak tuh berhari. Sampai ini kan kita ambil setahun ya, datanya ini kita ambil setahun. Itu kan biasanya ada sama gampang aja deh, misalnya printer agregasi gitu. Taunya udah banyak nih 5 orang gitu kan nulis di sini. Nah, itu kita hapus, yang kita ambil satu aja gitu. Pak Ahmad, otomatis keluarin dulu kan Pak Ahmad. Mau saya print screen. Apanya, Pak? Mukanya keluar dong. Oh, oke. Bentar. Gantengnya. Asik. Yang lain nggak dilihatkan kah mukanya, Pak? Kagak, jelek. Yang tadi aja, yang tentang data tadi, Pak Ahmad. Yang tadi datanya data. Tampilannya data. Iya, oke. Saya print screen ya, biar kelihatan keren gitu loh.
Opo coba apa Udah hubungannya? datang rumah kah Pak? Hah? Belum, orang Udah belum datang ke mati, rumah, kan? masih di kantor. Oh, Jam 5 baru kirain udah ini. pulang Pak. Belum. Dah. Ya, teruskan Pak Ahmad. Oke Pak. Pak Ahmad, Ya, sorry Pak ya. silakan. Iya, Pak. Saya banyak tanya Pak. Nggak apa-apa, nggak Kalau apa-apa. kalau habis di ya Pak, Ya, kalau kalau bisa saya habis jawab, di delete ya. kalau habis di delete duplicate tadi nggak ada yang data kosong Pak ya? Nggak Otomatis ada, nama terisi kita nggak ada semua, data. ya? Betul, betul. Oh. Saya kira tadi setelah di delete duplicate itu ada data yang kosong anunya Pak, apa row-nya? Nggak ada ya? Otomatis naik deh ya? Iya, Oke Mas, makasih Mas. oke. Sudah? Sudah nggak ada lagi, Udah, saya Pak, lanjutkan lanjut. ya. Oke. Ya, ini untuk jadi ini data apa namanya yang udah duplikatnya udah hilang ya. Jadi tapi datanya begini nih. Jadi masih ada yang harus dibersihkan lah. Terus ini ada internet kan, N-nya gede, ET-nya kecil gitu. Nah nanti diproses di preprocessnya di orange-nya gitu. Nanti bikin huruf kecil semua, lowercase semua. Langsung ke ini aja kali ya, langsung ke visualnya ya. Karena untuk data processing yang awal tadi itu setiap file itu setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang data processing harus dihapus duplikatnya, gitu. Ada yang dia udah siap nggak perlu ada duplikat kan, nggak perlu duplikat dihapus juga kayak gitu-gitu. Itu aja sih. Nah kemudian di sini saya pakai orange ya. Dari orange ini saya udah jadi nih. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 model di sini. Nah, saya mau coba dari 6 model ini mana sih yang paling bagus gitu. Nah, di 6 model ini yang saya lakukan testing score ini pakai ensemble semua ya. Ada boost, random forest, gradient boosting, kemudian ini ada SG boost. Ternyata di sini sih sebetulnya di sini nih. Cat boost, ini ada cat boost. Kemudian ini XG boost. Kemudian ini ada XG boost yang random forest gitu. Nah, untuk yang proses pertama yang kita ambil data. Nah, ini kita pakai widgetnya, ini awalnya ya data tadi yang udah setelah proses awal tadi penghilangan duplikasi itu di sini ada data yang tadi nih, yang ini nih sama ya. Ini sama ya, data siap proses bimbingan 1 versi 1. Nah, ini juga saya ambil di data siap proses bimbingan 1.1. Ini sama. Nah, ini untuk menghilangkan script Python-nya ini untuk menghilangkan kayak ada kayak gini deh, ada dolar, ada simbol-simbol kayak gitu. Kemudian ini stemming. Jadi gitu kita hilangkan dulu terus langsung di stemming dari awal. Prosesnya gitu kalau di punya saya ini. Penghilangan emoticon, penghilangan emoticon gitu. Seperti Pak ini. Ahmad. Ya Pak. Emoticon dulu baru stemming. Oh sorry. Iya maksudnya ini cuma ini aja Pak, library-nya maksudnya.
Oh, sorry, ini maksudnya library. Ini oh library-nya iya, ya. iya, betul itu Ya, maksudnya ini program library. bawahnya stemming. Ya, lanjut. Betul, betul. Ini library, kemudian ini juga library. Jadi untuk menghilangkan ini untuk apa sih yang kamu mau kita hilangkan di sini kita tulis di sini, kita set di sini, kita set di sini. Tuh. Nah baru proses steamnya di sini. Ini proses steamnya di sini. Ini proses steamnya. Stemmingnya di sini, stemmingnya. Ini stemmingnya pakai sastrawi ya, sorry. Ini tadi kan di atas ini ada library sastrawi. Nih, di sini pakai sastrawi. Karena bahasanya kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita save lagi nih. Jadi udah bersih di stem tadi. Bahasanya tadi kan masih banyak yang belum ke stem nih, kayak gini-gini. Pemasangan gini, harus ini nanti jadi pasang, jaringnya jadi jaring seperti itu namanya teknik stemmingnya. Nah kita save di si ini filenya, kita save di sini datanya yang udah stemming di sini, output bimbingan 1.2. Nah filenya ada di sini. Yang ini ya, terlihat ya, terlihat tidak ya? Halo? Iya, terlihat, Pak. Ya, ini ada filenya ya, output bimbingan 1.2, kita save ke sini. Nah, yang data yang sudah stemming ini kita gunakan proses selanjutnya. Di depannya ini ada korpus. Nah, kita masukin ke korpus ini ya. Oke, selanjutnya setelah korpus, kita nggak apa-apa ini, korpus cuma ngambil data tadi aja gitu. Ngambil data tadi aja, nah kita bisa select kolom yang mana yang mau kita pakai sebagai target atau kelas di sini. Di sini kategori sebagai kelas yang tadi ada 8 label tadi ya, ada yang saya sebutkan di depan tadi. Kemudian subjeknya sebagai meta, sebagai ininya, sebagai prediktornya. Seperti itu. Kemudian, nah kita bisa lihat di sini deh, pakai data tabel. Jadi kita tarik datanya tadi, yang dari korpus kita ambil di data tabel sini, gitu. Nah ini udah hilang semua ya, yang kayak add, kayak gitu-gitu, udah bersih ya. Ini, saya lihat stemmingnya yang sudah jadi, sebentar. Ini kebutuhan nih, ini harusnya udah jadi butuh. Kemudian jaring mana ya tadi, jaring. Nah ini jaring nih ya, betul ya. Ini jaring udah jadi stemming, udah jadi apa kata dasarnya gitu. Udah bersih sih, ini mau bersih, tapi masih di sini aja ini ya, bersih tapi ini masih ada angka nih, ada angka. Nah kita hilangkan di namanya stopboard. Nah di sini. Nah ini proses teks selanjutnya. Ini kita lowercase, jadi itunya kita kecilin hurufnya. Kemudian word punctuation ini buat motong si hurufnya tadi. Jadi masing-masing kata, bukan huruf. Kata-kata jadi dipotong. Kemudian kita pakai n-gram juga. N-gram range-nya, kita range-nya berapa? Nah, saya pakai 1 dan 1. Kemudian filtering di sini saya pakai stopword. Stopword-nya ini untuk menghilangkan kata-kata yang nggak perlu kita gunakan sebagai prediktornya nantinya si kelasnya ini gitu. Misalnya ini kayak dokter, misalnya di sini nih ada dokter kayak gitu kan, buat apa prediksinya kan nggak perlu dipredik, dokter mempredik apa gitu kan, banyak banget dokter ya. Misalnya ada dokter, di sini ada dulu nggak perlu
itu kita juga hilangkan. Nah, stopnya itu kita custom di sini txt, custom di stop txt di sini. Nah, ini kita custom nih, bisa kita hilangkan yang ada adalah adanya agar, terus yang seperti ini seperti ini loh sih, gitu kita hapus yang nggak perlu. Ini ada beberapa ya tadi. Nah, nama juga kita nggak perlu, buat apa kita hapus. Nah, ini kayak gini kata-katanya kita nggak gunakan sebagai prediktornya. Ini stop word. Nah, sebetulnya ini ada namanya leksikon nih. Ada di sini ada leksikon. Leksikon ini sebetulnya leksikon ini sebagai gini. Kita pilih dulu kata-kata yang memang itu punya bobot gitu, punya weight yang bagus untuk sebagai dijadikan prediktor si kelas gitu. Kebalikan dari stop word. Kalau stop word ini kita menghilangkan kata-kata yang nggak perlu, tapi kalau ini kita membuat kata-kata yang kita perlukan gitu. Nah, kita pilih salah satu sih. Kalau saya pilih salah satu aja. Kalau sebetulnya bisa nih, cuma nggak ada gunanya di stop word-nya kalau menurut saya. Nah, leksikon saya nggak pakai. Sebenarnya saya udah bikin juga, tapi ribet. Akhirnya saya pakai stop word aja. Kemudian ada regex ini kita menghapus yang kayak tanda baca kayak gini-gini. Kemudian ada angka. Nah, tadi angka masih ada, kita hapus nih angkanya. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan sampai sini, sampai text processing. Ada 2 pertanyaan, Pak. Iya, silakan. Yang pertama saya bantu sebutin aja ya. Ada dari saudara Ahmad Patarofiki, yaitu fungsi dari Ngram buat apa ya, Pak? Oke. Terus saya jawab dulu ya. Silakan, Pak. Oh ya, Ngram ini buat seperti ini nih. Ngram ini sebentar. Nah, Ngram ini gini. Dia membentuk kalau misal ini saya tadi kan satu-satu ya. Bentar ya, Ngramnya. Nah, ini satu-satu ya. Artinya yang saya tahu ini ya, mohon maaf kalau ada yang bisa ngasih pencerahan ke saya juga, ini bagus ya. Saya pengen juga ada pencerahan juga, kan saya juga masih belajar juga. Kalau yang saya tahu sampai saat ini untuk Ngram ini jadi gini, memetakan satu-satu. Jadi satu kata gitu. Ini misalnya saya ambil contoh link Zoom meeting awat gigi gitu ya. Nah, ini kalau di Ngramnya 1.2 dia akan secara otomatis dia akan mencari sesuai bobotnya dia yang dia pakai untuk memetakan prediktornya gitu. Jadi misalnya dia akan bisa jadi ini tuh sebagai prediktor nih 2 nih link Zoom. Ini berarti misalnya company gas. Ini link Zoom-nya dipakai ada 2 Ngram. 1.2 Ngram. Begini. Tapi kalau satu-satu dia akan satu-satu. Jadi yang buat ngemetakan itu satu-satu. Zoom. Oh, itu company gas. Link company gas juga misalnya seperti itu. Tapi secara otomatis di Orange ini seperti itu. Gitu. Ini saya nggak berani coba karena saya nanti lama lagi gitu ya. Ini sebetulnya saya bisa coba sih, cuma ini nanti lama lagi prosesnya karena ini ensemble ini lama banget nih prosesnya untuk menjadi dapetin skornya. Buat skor ini nanti prosesnya lama lagi. Nanti bisa dicoba aja, misalnya lagi ngoprek-ngoprek di rumah gitu. Ini coba deh rank 1.2, 3. Kalau 3 nanti akan 3 juga sebagai prediktornya. Jadi link Zoom meeting, oh ini berarti komunikasi. Link telekonsultasi teramedik, ini berarti komunikasi gitu. Itu yang saat ini saya bisa jawab sih, itu aja. Kalau nanti baca-baca lagi mungkin biar mendapat ini lagi lebih jelas sih. Ya. Baik, terima ada kasih lagi? Pak Nuryanto. Semoga menjawab ya untuk Pak Ahmad. Terus selanjutnya ada dari Bapak Arif Budiarto. Mohon izin Pak, boleh bagi kita untuk skrip Python-nya?
Skriptonnya dibuka gitu. Itu mungkin Pak Arif maksudnya minta dikirim mungkin begitu ya? Oh, minta dikirim. Oh, dikirim ya. Boleh, nanti saya kirim deh. Oke, baik, nanti dikirim Sebetulnya ke banyak sih. kelas Seperti ini aja ya. sepertinya banyak. Bisa baca-baca. Banyak sih kayak di Kegel kayak gitu-gitu banyak. Gitu. Balik lagi ini proses ini nggak paten dalam arti nggak semua bisa pakai juga gitu, dalam arti kalau prosesnya apa dulu nih gitu. Tuh kayak gitu-gitu. Tergantung Oke, yang mau baik, diproses terima gitu kasih, maksud saya. Pak Nuryanto. Iya. Oke, baik, terima kasih. Dilanjut, silakan Pak. Ya. Nah, setelah proses awal tadi, dia akan mendapat namanya back of word. Nah, back of word ini TF-IDF itu loh ya, buat ngambil kata-kata yang dijadiin bobotnya. Nah, word cloud-nya seperti ini. Nih, ini ada weight-nya nih ya. Ada weight 0,11, 0,9. Ini weight-nya nih. Ini yang dipakai tuh ini. Betul. Yang sebagai prediktor nanti sebagai kelas apa sih gitu. Di sini. Nah, ini udah satu kata semua. Satu kata semua. Itu. Kemudian nah ini kita tarik data tabel ya, dari back of word kita bisa tarik data tabel ini untuk nah ini kan tadi kategorinya, kemudian ini subjeknya. Nah, Admedika nah ini kan ada bukan. Nah di sini nih Admedika lot berarti ini network, admin internet ini internetan ruang itu berarti network, trouble-nya network, pengajuan PC satu set berarti PC network, atau PC atau notebook, kemudian akses edit file procurement ini server misalnya seperti itu. Udah bahwa seperti itu. Nah, barulah semua udah proses sudah bersih, kemudian kita masukkan ke model. Nah, model apa yang kita mau pilih, nah itu bergantung kepada si peneliti sendiri. Nah, kalau saya untuk tesis ini rencana menggunakan ensemble. Ensemble ada banyak ya, ada random forest, ada boost, wind boosting, kayak gitu-gitu. Nah, setelah kita pilih mau pakai model apa, kita tes nih modelnya untuk data yang tadi itu jadi seperti apa sih. Nah, kita lihat tesnya. Nah, tesnya random process belum ketarik. Sorry, bentar ya. Lupa. Ini agak lama, biasanya proses model kayak gini agak lama. Ini sambil menunggu ya, sedikit ini aja. Biasanya terjadi karena dari laptopnya sendiri juga bisa di situ speknya kurang memadai untuk data proses seperti ini. Bisa juga kalau memang ensemble ini berat juga gitu. Ada yang mau ditanyakan sambil menunggu prosesnya? Ini oren Pak ya? Betul. Ini oren tadi yang 330 ya, yang baru. Itu tadi
codingnya itu muncul kalau kita visual masukkan secara visual, codingnya otomatis muncul Pak ya? Di sini nih untuk widget pattern-nya ya, pattern script-nya. Maksudnya untuk pattern script-nya apa? Iya, untuk pattern script-nya ini kita nggak ngolah manual kan, kita secara visual aja masukkan tadi yang manual. Ini masukkan. Nanti manual. Otomatis manual Pak ya? Manual. Jadi kita ambilnya dari sini dulu nih, dari widgetnya. Ini kita ambil ke sini, baru kita masukkan di sini, kita copy di sini pattern-nya, pattern sini. Oh, dari wizard yang tadi itu dimasukkan di script-nya ya? Betul. Ngambilnya dari data, kemudian ada Python script di sini. Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai ya, kita lihat tes modelnya. Nah, ini yang terbaik adalah random forest. Kita bisa lihat di CA-nya. CA, ini namanya klasifikasi akurasinya. Kita lihat di klasifikasinya tertinggi adalah random forest 0,91% atau 91%, sorry, 91%. Jadi ada error 9%. Itu. Kemudian di bawahnya ada bus 8,89%, kemudian XGBoost scikit-learn itu 89%, kemudian di bawahnya ada CatBoost 87%, kemudian XGBoost ini 87%, XGBoost and Random Forest 93%. Seperti itu. Nah, saya menggunakan tree-nya, kedalamannya, sorry, di sini aja deh. Masing-masing parameternya saya masukkan tree-nya itu, depth tree-nya itu 150. Kemudian sama semua 150 sih. Karena yang sudah saya olah itu 150 untuk yang gradient boosting ya. Nggak ada yang saya naikin jelek, saya turunin juga jelek. Untuk yang gradient boosting sama semua. Learning rate-nya juga 100 saya naikin, saya turunin juga masih sama aja. Nggak bagus. Seperti itu. Erosinya juga yang terbaik adalah random forest pastinya. Prediction-nya di sebelum saya ke prediction saya bisa jelaskan di cross validation ya. Nah, di dalam testing itu ya, testing and score-nya itu ada dua pilihan. Kalau di Orange ada cross validation atau random sampling. Kalau cross validation kita pilih nih ada number-nya mau berapa. Kalau di Orange ada maksimal 20 number fault-nya. Kalau mau pilih yang random sampling boleh juga, jadi nggak bisa dua, nggak bisa kata saya mau cross validation dan random sampling dah, nggak bisa, harus pilih salah satu. Nah, saya lebih ini ke 20 dan sesuai dari pencerahan dari Pak Windu juga lebih bagus pakai cross validation seperti itu ya, saya pakai cross validation seperti itu. Dan didapatlah random forest 0,91. Ini sebetulnya saya kalau mau saya coba liatin bisa cuma lama lagi, jadi kelamaan nunggu ya. Ntar install Orange aja, coba-coba aja. Kalau menurut saya ini udah paling, kalau saya selama ini antara RapidMiner dengan random forest yang sudah saya coba itu yang paling Orange dengan RapidMiner itu masih entengan Orange seperti itu. Untuk pribadi saya ya, nggak tahu kalau mungkin atau laptop saya nggak tahu juga. Gitu. Mohon izin bertanya Pak Ahmad. Ya, silakan. Untuk Orange ini kalau ada spek laptop tertentu nggak Pak Ahmad pakai spek yang berapa? Saya Core i5, RAM-nya 12. Oke, baik. Makasih Pak Ahmad. Iya, itu kalau kita jalankan dari awal ini bisa sekitar 10 menit kalau nggak salah sampai selesai. Nggak nyampe deh, sekitar 7 menitan lah gitulah.
kurang lebih sampai selesai satu proses dari awal sampai akhir, sampai prediction yang ini. Nah, untuk melihat prediksinya, kita bisa tarik namanya prediction ya. Ini sorry ya. Ini kalau mau pakai ini bisa dari sini, widgetnya di sini, atau bisa klik kanan sini ya. Ketik misalnya, atau kalau nggak cari boleh. Di sini ada semua, yang di kiri ini ada di sini semua. Gitu. Kalau kita udah hafal, tinggal ketik aja, misalnya kita mau prediction, gitu. Keluar kayak gini. Kayak gitu. Kita tarik aja langsung ke sini, atau double klik boleh. Nah, ntar akan kayak gini. Prediction ini perbandingan prediksinya antara si tadi ya, yang ada di data tadi tuh, yang di sini. Ini diprediksi sama si model hasilnya. Jadi kita bisa lihat langsung, apa bener sih ini bagus apa enggak sih random forest gitu ya. Mana tadi ya? Oh, nggak keluar. Oh, sorry, di sini. Di sini nih. Ini sama dia sama si orange ini bikin perbandingin lah gitu, mana sih yang lebih bagus gitu, ada bagus gitu. Nah di sini saya kasih contoh aja ya. Ini misalnya ini IP phone error ya, IP phone error. Aslinya ini kan telepon ya, aslinya yang benernya gitu, yang di data tadi awalnya tadi, yang data benernya. Nah sama si Agibus itu telepon juga, ada bus telepon. Nah catbusnya salah nih, application gitu. Untuk Agibusnya random forest telepon juga seperti itu. Sama seperti ke bawah juga seperti itu bacanya. Crimping network ya, network ada network dan seperti itu. Sudah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Halo Mas, ya, aku Putra. Ya silakan. Ya Mas Putra, silakan Mas. Iya, aku lulusan dari Nuri. Mau nanya dong, ini datasetnya itu kategori ya? Datasetnya, maksudnya kelasnya ya? Ini sentimen analisis kan? Betul. Base-nya sentimen analisis base-nya, betul. Base-nya sentimen analisis, itu X-nya, Y-nya adalah kategorinya kan gitu ya? Betul. Ini kategori Mas, ini. datasetnya kayak gimana ya? Ya, tadi dataset awalannya. Oh, awal banget gitu. Maksudnya saya ngambil dari si usernya gitu ya, maksudnya ya. Yang udah di mapping aja, aja. Tadi sudah saya kasih yang ini. Mas Ahmad, ya? Mas Dedi ya? Senior udah lulus. Oh alah, Mas Dedi tuh. Itu bilangnya bukan Mas Dedi. Ini jatuhnya uji tesis ini jatuhnya. Oh nggak apa-apa, malah jadi ini dong, semangat ini dong, saya benerin ya. Bisa benerin Mas ya, Dedi berarti kalau salah ya. Kenapa Pak? Bisa dibenerin kalau salah loh, dikoreksi. Bisa diizinnya nih, dikoreksi juga nih. Ya boleh Mas. Makanya aku pengen tahu aja dataset awalannya yang udah di mapping itu kayak gimana. Ini, yang udah di mapping ini. Oh, berarti X-nya itu adalah teksnya, Y-nya itu adalah R kategorinya. Betul. Berarti ini lebih ke arah klasifikasi ya? Betul. Oh. Bukan kayaknya sih Mas, memang klasifikasi sih. Oh iya, tapi maksudku dataset yang model begini modelnya kayak positif, pemilihan klasifikasi positif negatif netral ya? Betul, kalau base-nya base text mining kayak gitu. Oh, terus boleh ke Kenim-nya Mas? Kenim atau Orange? Orange ya, Orange. Gak apa-apa Orange. Bentar, ya. Ini Mas. Itu pre-processingnya pakai Gata Framework? Enggak. Apa build sendiri?
Build sendiri. Boleh lihat Karena saya preprocessingnya, Mas? awalnya mau pakai Geta Framework tapi error, Mas Dedi. Oh, ya oke. Preprocessingnya kayak gimana, Mas? Seperti ini. Ketika boleh? Untuk preprocessingnya di sini. Oke. Ada lowercase. Maksudnya Mas Apa? Dedi Horizon. Oh, stemmingnya. Oh, stemmingnya di Boleh sini. lihat nggak? Boleh lihat nggak? Boleh. Oke. Terus ke bawah lagi, Mas. Terus stemmingnya pakai apa ini? Sastrawi. Sastrawi, betul sini. Sastrawi itu punya nih. kelemahan. Sastrawi itu punya kelemahan. Kalau seandainya pronounce-nya itu misalnya Wati. Contoh, misalnya Biarawati, dia kan nggak akan berubah jadi kalimat dasar biara. Betul. Nah, pertanyaanku adalah hasil stemmingnya mana? Hasil stemming. Coba lihat hasil stemmingnya. Coba. Ini deh. Ya. Mana hasil stemmingnya? Ini. Ya, ini udah. Ini yang hasil ini ya tadi ya. stemming. Sebentar. Yang ini. Kan saya ke sini. Ya. Yang ini output BIM 1 ya. BIM 1.2. Yang ini ya. Kalimat awalannya gimana? Sampel ya. Iya, sampel kalimatnya. Ini misalnya permintaan link Zoom meeting ya. Coba kita cek ya. Data ini. Oke. Terus sampai pre-processingnya kan sampai end stemming ya. Betul. Terus hasil kalimat stemmingnya. Ini hasilnya yang ini. Tadi saya cari mana tadi? 1-2 ini. Minta link Zoom meeting. Oh. Meeting itu berarti nggak diubah. Itu kan meeting kan bahasa Inggris ya. Betul. Berarti nggak ada berarti Diubah ke Indonesia gitu maksudnya ya. Berarti nggak ada klausul buat halo. Iya betul. Itu berisik ada gimana ya? Lagi di luar. Itu namanya normalisasi. Betul, Pak. Nah, itu nggak diubah berarti kalau ada kalimat kata bahasa Inggris. Nah, ini sementara belum enggak saya ubah sih. Sementara, tapi kalau memang mungkin Jadi cara ngetesnya nggak tahu ya kalau di normalisasi di Orange ini nggak ada, dan saya juga belum menemukan. Python bisa pakai PyTrans. Google aja. Boleh. Bisa kasih ini aja Mas, bisa kasih saran untuk pakai apa Mas namanya Mas? Namanya Google PyTrans, Google Trans, Gtrans. Oh Gtrans di ini ya. Oke. Sebabnya nanti khawatir aja kalau ada kalimat bahasa Inggris itu akan jadi bias kata. Gitu. Iya, banyak yang pakai begitu juga, makanya saya juga bingung juga apakah perlu. Tapi kalau saya lihat, kalau nggak pakai misspelling aja kalau mau gitu. Misalnya ada kalimat kata misspelling itu normalisasi juga, jadi ngerubah. Jadi jika ada kata bahasa Inggris diubah ke kata bahasa Indonesia itu bisa. Okay. Atau kata-kata yang benar-benar salah spelling itu diubah kata dasarnya pun bisa. Iya. Saya coba cek juga masalahnya kalau di Orange ini nggak ada ya. Jadi mungkin ya harus pakai Python gitu. Oh, ada kali. Ada kalimat proses dokumen? Nggak ada. Kalau normalisasi seperti ini. Aduh, gimana? Di RapidMiner pakai proses dokumen sih.
Jadi itu bisa dia. ambil dari situ aja. Banyak keterbatasan gitu nih. Kalau normalisasi cuma stemming doang, lematizer itu ini juga nggak bisa dipakai di bahasa Indonesia gitu. Saya juga udah sama Pak Windu juga nggak ada, makanya saya stemmingnya pakai stemming Python gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, itu dimasukin aja yang pertama. Oke. Jadi biar apa ya, sentimen bahasa ini kan kita ngomongin bahasa Indonesia kan, bukan campuran language kan ya. Bukan. Ya itu satu. Yang kedua, pertanyaanku kenapa? Mohon izin Pak. Coba gini deh, Halo. Iya, halo. Silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa pakai word cloud BOW? Ya, kenapa pakai itu? Word cloud BOW. Ya. Kenapa ya? Karena apa? Kenapa harus pakai itu? Itu pertanyaannya sih. Kenapa harus pakai itu ya? Iya. Apakah hanya ngincer akurasi kalau pakai itu terbaik? Bukan mengincar akurasi sebetulnya. Kita mau mencari weight-nya, karena TF-IDF itu untuk mencari bobot si katanya gitu sih. Word cloud yang mana yang TF-IDF? Bukan word cloud. Gimana? TF-IDF kan di back of BOW-nya. Di ininya. Oke. BOW itu Mas sudah baca belum penelitian terakhir bahwa BOW itu punya banyak dependensi kalau nggak pakai convectorize. Oh, belum baca sih. Itu sih makanya tadi aku kenapa harus hasil back of word-nya boleh dilihatin dulu nggak Mas? Iya, emang dia sama ini gelas ini. Iya. Itu bagus ya. Ini word back of word-nya. Banyak yang bobot katanya. Ya ini nih. Dia nggak percaya coba. Nah, BOW itu tekniknya adalah buat apa ya bahasanya? Nah di sini weightingnya mana Mas? Karena weightingnya di sini. Kalau weightingnya di sini nggak bisa dilihat. Kita gini, sebetulnya kata-kata di sini nih. Yang ininya kita karena di orange ini terkadang tuh dia tuh nggak bisa kayak gimana ya bahasanya? Nggak bisa kayak rapid manner atau yang lain gitu, bahasanya mereka beda-beda gitu. Oh nggak apa-apa, itu oke. Tapi di situ kan ada Python code, ada Python script kan, di situ aja ditambahin. Bisa pakai di situ. Mana yang kemarin yang bisa nentuin itu 0, atau di sini. Sorry. Nah kita mau pilih apa nih, IDF gitu. Kalau IDF dia jadi 0, nih bobotnya. Nah, karena saya nggak pakai IDF sama regularization ini, makanya jadi 111 gitu. Iya, karena BOW emang begitu. Cuman BOW punya banyak apa ya? Jadi kalau yang aku baca-baca gitu ya, teknik BOW jika dia berdiri sendiri, terus tanpa ada bantuan TF-IDF dan convectorize, jadinya bingung sih. Maksudnya kalau dia too many apa ya bahasanya ya, bentar. Ada tuh kemarin kebetulan vendorku itu aku tanyain masalah itu, dan aku baca literasi ternyata teknik BOW itu punya kekurangan jika nggak dikombin dengan teknik-teknik yang lain. Itu sih. Maka dari itu sih saranku bisa pakai CPAC, convectorize, sama transform dari TF-IDF-nya. Jadi setelah di mapping link satu itu tuh bobotnya berapa sehingga akan keluar nanti confidence level weighting word-nya tuh berapa.
misalnya secara utuh, misalnya kalimat itu secara utuh tuh backing wordnya segini. Oh, kalimat secara utuh. Oh, Iya. bentar. Di sini sih Mana? ada sih kayaknya. Bentar ya. Coba. Dan ya. Aduh, proses lagi. Oh. Karena biasanya dosen-dosen suka jahil, Mas. Kenapa? Kayak tadi pertanyaannya gitu. Kenapa harus pakai BOW gitu? Kalau kita nggak kuat di penelitian, amsyong yang ada. Betul. Gitu sih. Loh, belum ketarik lagi. Lama lagi proses itu. Di sini harusnya ada di. Oke. Jadi dalam satu kali. Aduh, wah. Iya, makanya aku juga berpikir jangan nggak bisa ya. Nah ini nih. Sama deh ini mas. Ini sama yang tadi tuh. Cuma totalnya mana? Kalau yang Pak IDF itu satu-satu, jadi sama dia. Oh ini satu, ini penting gitu. Nah, totalnya di sini. Ya, nanti totalnya di sini. Oh, mana sih yang paling besar? Besar sama dia dipilih gitu. Misalnya, misalnya sampelnya email full. Nih, satu. Berarti ini paling yang pasti yang di sini nih. Sama ini. Email. Betul gitu. Nah, abis itu nanti dibandingin kan gitu kan? Iya, dibandingin, betul. Iya, itu kalau pakai IDF doang. Tapi kalau pakai term frekuensinya dia akan ngeliat tuh Mas. Jangan pakai indeks dokumen frekuensinya doang. Karena kalau cuma pakai indeks dokumen frekuensinya doang atau IDF doang, ya hasilnya tambah 1. Tapi kalau makanya kenapa TF IDF gitu ya? Karena supaya dia bisa kelihatan gitu dari dokumen terms, abis itu dihitung lagi frekuensinya itu berapa. Sehingga dia bisa dapat tuh berapa bobot kata ini di dalam sebuah full text tuh berapa dari data set ya. Betul. Iya, ini ya di sini harusnya kan ya. Nah, cuma kalau aku kasih sini itu nilainya tes skornya jelek gitu loh. Jadi kalau saya kasih itu malah jadi cuma 89 gitu. Tapi kalau saya bikin begini itu malah jadi 91 dan itu turunnya kan lumayan 2%. Makanya saya tadi nanya kenapa pakai BOE-nya tekniknya seperti itu. Apakah itu mengincar akurasi gede atau gimana gitu sih sebenarnya Mas. Oh iya. Untuk itu aku bener-bener itu akurasi gede sih ya. Karena kan gimana ya? jadi kayak begini nih bahasanya. Ini jadi sentimen pribadi penelitian ini jadi begitu. Nah, terus ya nggak apa-apa sih bisa kalau emang. Cuman yang penting sih dari poinku adalah ngerti aja dalam pemilihan tekniknya gitu. Karena kadang dosen mengujinya suka iseng kayak gitu tadi kenapa pakai BOE gitu. Jadi kita harus punya jurus jitunya. Dan kalau kata Pawin. Dan jurusnya ini jujur apa ya? Aku tuh kadang bingungnya gini, keterbatasannya Oren ini memang ada kayak gini karena gini, kita jalanin si script patternnya ini itu juga nggak mudah gitu di Oren ini gitu, banyak triki-trikinya juga gitu. Itu nggak bisa jalan juga kadang gitu. Nah di situ kalau mau ke arah ke sana itu agak susah juga, tapi aku tuh pengen banget tuh pakai Oren gitu karena apa ya? Pertama udah suka dari visualnya juga, gampang juga makainya gitu maksudku. Dan awalnya ini aku ngomong awalnya ya, setelah saya coba masuk itu memang berat sebetulnya itu mah ya harus dioprek terus gitu. Nah ini tantangan juga sebetulnya, justru banyak sih saya juga ngobrol sama teman-teman juga, ada yang ini orang kayak gini sampai saya di komunitas juga tanya gitu. Nggak ada, karena udah ganti aja ke Rapid Miner deh, lebih lengkap gini. Itu justru di situ yang saya jadi tantangan gitu. Cuma yang kayak yang Mas Dedi tadi bilang, ya itu memang saya belum dapet sih. Kalau di Python kan ada vectorize kayak gitu ada juga sih. Cuma pengennya tuh di Oren tuh memaksimalkan si Oren ini gimana sih biar bisa menciptakan prediksi akurasi yang baik gitu. Itu sih itu lebih ke arah
saranku itu kudu dioprek di Python script-nya. Betul. Jadi biar keterbatasan pada si Oren itu dihandle sama si Python script. Betul. Iya, harapannya seperti itu sih. Ini juga masih ada waktu. Cuma nantinya seperti apa? Boleh. Bismillah aja lah gitu. Makasih, tapi ini mantap nih, saran-sarannya udah aku catat juga. Makasih Mas Didi ya. Iya, karena kebetulan tesisku tuh sama kayak Mas, cuman teknik datasetnya beda. Betul. Teknik datanya beda. Maksudnya memang buat kategori itu sih. Terus dan ini trikinya adalah labelnya banyak gitu loh. Jadi untuk mendapatkan akurasi yang bagus itu kan agak susah juga gitu kan. Kalau untuk cuma 2 mungkin ya lebih bagus lah. Iya betul. Ini untuk mendapatkan ini aja. Jujur ya Mas ini jujur ya. Saya pakai ini korpus data saya ini saya masukin ke Rabbit Miner. Itu tuh nilainya cuma 79 maksimal. Jujur nih ya, saya pakai Rabbit Miner. Itu udah ada stemming, udah ada balancing, udah ada. Itu saya kasih balancing juga tuh, udah saya kasih stop word. Ini satu lagi. Aku tadi lupa nanyain datasetnya. Itu imbalance apa enggak setiap kelasnya? Boleh dilihat. Enggak imbalan. Enggak imbalan. Enggak. Imbalan. Nah, itu juga akan mempengaruhi nilai akurasi loh, Mas. Hati-hati. Makanya pakai teknik smooth. Itu dia. Smooth-nya di Orange itu enggak ada juga gitu. That's why balik lagi tadi. Terlalu banyak. That's why sih aku tadi bilang ada 2 caranya. Smooth itu kan kalau secara harafiah adalah buat ngebalanin data ya. Itu ada 2 tekniknya, upsampling sama downsampling. Betul. Itu bisa diakalin pakai dataset emas. Itu di pivot table dulu. Minority kelasnya itu berapa? Nah nanti masing-masing kelas yang lain itu ngikutin kelas minor. Jadi di undersampling. Jadi kelasnya udah balance, pas itu baru disingkat. Itu aja Mas. Masalahnya dikit banget. Undersamplingnya ini bawahnya kecil banget, cuma 60-an kalau nggak salah servernya ini. Server kalau nggak salah label servernya itu kecil banget, dikit. Server apanya, sorry? Ininya apa namanya, label servernya yang paling bawah kan 60-an kalau nggak salah tuh. Nah, berarti artinya kalau saya bikin undersampling total datanya berapa? 1093. Wah, kurang sih kalau 1000-an sih, Mas. Ini buat tesis ya? Iya. Wah, dataku aja 100.000 sih, Mas. Habis loh. Kalau sebetulnya kalau data kalau sampai 100.000 nggak punya sih data segitu banyak. Ini udah setahun dari 3.000. Awalnya 3.000. Berarti awalnya udah established. Berarti udah nggak banyak komplain gitu maksudnya? Bukan dari 3.000. Sorry, maksudnya 3.000 awalnya. Kemudian saya hilangin duplikasi. Jadi tinggal 1.000 gitu maksudnya. Oh, kalau aku gitu, dari 100.000 bersihnya itu total data setelah cleansing dan segala macam itu 10.000-an. 10.000-an. Karena dulu kata Pak Win, ya kalau main sentimen analisis ya dulu inget banget sih kata Pak Win tuh kalau ngajarin kan slow gitu ya. Dia bilang kalau main pakai 1.000 buat penelitian aja, tapi kalau buat tesis lebih banyak lagi supaya varian datanya bisa banyak dan itu buat ngehandle kayak kelas-kelas yang minor. Kalau emang ini masih setahun, kasih data 4 tahun atau 5 tahun terakhir juga nggak ada masalah kok. Masalahnya nggak ada datanya, kan baru jalan setahun. Iya. Tiketingnya itu baru jalan setahun. Tiketingnya baru jalan setahun. Betul. Kalau kayak gitu, berarti ini dari sistem gitu ya. Tiketingnya berarti baru diimplementasi ya. Betul. Awalnya nggak pakai sistem. Berarti berapa itu bisa kerja? Awalnya nggak pakai sistem, pakai human. Nggak di data maksudnya, nggak manual di data Excel juga, nggak. Ya kerja ada masalah di troubleshoot gitu aja. Oh, kalau kayak gitu berarti ya tadi ya balik lagi ke imbalance ya. Kalau datanya imbalance itu akan bias akurasinya dan Xtibus pasti bakal menang sih.
caraku lebih baik kategori yang paling kecil dibantai aja. Jadi cuman kategori-kategori yang udah ratusan atau yang gede ya. Gede, iya. Itu bisa juga. Nanti buat kategori-kategori yang lain, kalau udah Bisa banyak datanya, tinggal diimport balik, pas itu di learning lagi. Cuman balik lagi sih, Pak Win gimana Pak Win? Pak Win, nah balik lagi ke Pak Win nih. Kalau Pak Win oke ya, saya sih lebih enteng juga dan lebih pasti akurasi juga lebih bagus sih. Logikanya kasetnya coba aja di pivot. Kalau dari aku, Pak E. Kalau iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Kalau Mas Dedi datanya lengkap ya. Mas Dedi sistemnya penuh datanya. Ini rokok bukan? Rokok ya? Iya. Kalau untuk uji coba awal, Pak, kekecilan suaranya. Hah? Ini karena datanya baru setahun, sudah bagus program awal. Kita dilanjutkan aja lagi kedepannya, maka sistemnya udah mulai 2 tahun, itu udah beda penanganannya lagi yang seperti aku bilang tadi. Oke. Ya, beda. Kayak gitu Mas Dedi. Nah, lanjut. Oke, Pak. Makasih. Berarti kalau kayak Pak Win, berarti kalau kejadiannya kayak Mas siapa namanya? Mas Ahmad. Mas Ahmad gini Pak, kalau kejadiannya kayak gini ketika kalau ditanya ini ada imbalance dataset, itu enggak ya takutnya sih ada yang iseng aja gitu Pak. Ya pasti. Justru itu ini dari Mas Dedi mungkin bisa kasih pencerahan juga ke saya, Pak Windu juga bisa kasih kira-kira solusinya apa sih Pak kalau tanya kayak gitu. Jadi saya juga punya gambaran juga sih. Ya kalau kayak gitu berarti balik lagi aja dataset. Ya nanti coba didiskusin ya. Iya. Karena datanya masih 1 tahun. Maksudnya apakah jawaban data itu masih 1 tahun? Kelasnya juga masih sedikit. Kelas-kelas antar data itu masih sedikit dan itu benar-benar maksudnya bisa ya udahlah gitu man. Ini juga datanya memang. Aku lagi masuk jalan tol, jangan ditanya dulu ya. Oke, Pak Windu makasih. Hati-hati Pak. Apakah atau nanti coba ditanya lagi aja Pak Win ya. Iya, makasih Mas Dedi. Atau nyari beberapa kelas yang memang udah yang udah gede-gede gitu countingnya. Coba boleh nggak Mas dilihatin datasetnya pas itu di pivot table di counting. Itu udah berapa kelasnya? Di pivot table aja. Buat table sorry Mas, gimana ya Mas ya? Data. Masuk ke data. Eva mulai kapan? Besok. Pivot. Eva mulai kapan? Panjang. Insert, sorry, insert. Kita udah setuju kok. Ini ya. Eva. Oke, ini aja oke. Bukan Eva lu apa sih? Terus lu nyanyi di rumah. Itu masukin R kategori mana? Lu bahaya gitu Eva nanti keluar Wisma kemana-mana ada jenisnya. Itu diklik more table. Lo pikir nggak bisa mikirnya ini R. Sorry ya, salah. Ini aja di kolom A sama kolom B aja. Lu berapa? Ini cancel dulu ya? Iya, di cancel dulu aja sih. Gimana sih ini? Lu sama orangnya suka pulang. Masuk ke situ 1. Gue udah berniat kalau suka kategorinya aja apa subjeknya aja? R subjek sama R kategori itu di drop ke dipilih ke bawah. Gini. Kolom A sama kolom B. Gini. Nah, insert pivot table. Nah, R kategori masukin ke values. Ke rows. Besar ya, kalau gue jadi R kategori masukin ke values juga. R kategori gini.
Iya, pasti enggak R subjeknya enggak usah. R subjeknya dihapus aja. Nah, R kategorinya di drag ke values juga. Value. Itu values di bawahnya kan ada filter, kolom. Lihat pivot table-nya, pivot table field. Ini terus R ditarik. kategori masukin ke values, tarik. Gini. Enggak, ke values itu di bawahnya drag field between areas below. Oh ini. Ya, ini ya. Ya, nah habis itu lihat. Nah, kan yang blank kan udah biarin aja antepin. Nah, kan di sini tuh ada pas minority-nya itu email 58. Nah, ini bilang ini. Ya. Oh ya si server. Nah itu di aja, diklik count of R kategorinya. Ini. Yang bawah yang 183 diklik. Ini. 183. Ini. Ya, masuk ke data. Masuk ke data. Terus set to A. Itu di short yang paling bawah. Data atas data kiri kanan ini short bawah di area sampingnya ini iya Emang dia udah nikah? klik aja nah itu kan ada kelas paling kecil tuh yang 69 58 30 iya ada 183 buat 156 apakah mau dijadiin 156 yang 3 telepon email server itu dihapus atau gimana? Oke. Makasih Mas Didi. Mungkin gini aja deh. Mungkin nanti minta saran Pak Windu. Ini saya jadiin lain-lain aja kali ya. Boleh. Ya, jadi hampir sama tuh 150-an tuh kira-kira. Iya, atau dimasukin sebagai ETC gitu. Nah. Iya, maksudnya gitu. Iya. Oke, nanti saya coba tanya Pak Windu kalau memang beliau boleh ya saya masukin aja. Jadi biar lebih bagus juga sih. Ya, ETC itu kurung buka ada telepon, email sama server. Oke. Terima kasih Mas Didi. Ya, semoga lancar dah. Oke. Makasih. Oke. Iya. Terima kasih Mas Didi. Waktunya nih. Jadi kerja nih ya? Pulang kerja? Udah? Ya, lagi di rumah WFH. Oh, WFH ya? Oke. Makasih. Iya, Mas. Ya, selamat sore. Kali berdua nggak berantem biar begitu berantem. Halo? Ya, begitu gue masuk ruang IT. Halo? Bapak ibu-ibu? Bapak ibu-ibu? Ya, Pak. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kesibukan. Iya. Sementara kasih Mas. Senang aja ngeliatnya. Gimana? Tambah wawasan. Oke. Cukup mungkin ya dari saya ya. Halo? Mas, selamat. Halo? Iya, silakan. Nanti kalau kami mau sharing boleh nggak Mas? Boleh. Nggak apa-apa. Saya juga masih belajar juga kok. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Di grup ada kan? Enggak boleh ada grup. Iya, nggak ada. Kan grupnya grup ini. Grupnya dari siswa ini. Sorry. Ya, ntar gampang deh. Nama apa tuh? Tengah. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Pak Windu gimana Pak Windu? Kalau itu masih di tol. Oh, ini gimana ya? Sudah atau saya keluar ya? Lanjut temen yang lain kayaknya Mas ya. Oh. Mas Ahmad. Iya. HP Mas. Kasih nomor HP ya. Ya. Boleh. Aku jauh lagi dari situnya. Paling tahu terminalnya saya. Silakan ke situ.
Ya, makasih Mas. Ya. Di Jati Bening sana aja kan dari sini. Kayak nggak biasa kan Om di situ jadi nggak tahu. Sorry, bukan yang ini. Jangan ke sini ya. Aduh, nggak bisa dilihat ya. Ke sini aja. Yang ini aja ya, yang simpati ya. Jangan yang ini ya. Yang jangan bisa yang tua nggak apa-apa bos. Saya itu itu karena Mas Ahmad Nuryanto. Pak Ahmad. Ya Mas, silakan Mas. Baik, kemarin kan izin ada kebaktian di rumah. Ada punya Gimana modul nggak Pak? makanannya? Untuk orangnya Pak. Mau baktian kecil-kecil. Aduh, di knowledge base-nya aja ada kok di internet itu. Oh gitu, di kamu gitu. Ada knowledge base-nya. Iya, izin. Izin ya Pak. Oke Mas. Baktian. Orang tua udah selesai dong operasi Iya, mari. Hanya bawa makanan. Aku udah bilang dia makan makanan gitu ya. Nggak ada. Daging ya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Pak Ahmad. Pak Ahmad Nuryanto.